Allahu 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 Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sayyidul mursalin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam bagi Rasulullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan waktu yang relatif singkat ini, saya mencoba membahas sekelumit tema takarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah seiman dan seakidah, melalui mimbar khutbah ini saya mengingatkan khususnya kepada diri pribadi saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya takwa. Karena dengan takwa yang kita miliki akan mendorong diri kita untuk kita lebih takarrub ilallah, untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya kita senantiasa mencari untuk mendekatkan diri kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar supaya kita menjadi manusia yang beruntung. Dengan kita mendekatkan diri kepada Allah agar supaya kita mendapatkan keberuntungan, baik keberuntungan di dunia, lebih-lebih keberuntungan di akhirat nanti. Karena dunia tempatnya ujian dan cobaan. Karena dunia al-makatul musibah. Dunia adalah al-makatul musibah. Dunia ini adalah tempatnya musibah. Dunia ini tempatnya ujian dan cobaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya surah 21 ayat 35. Kullun nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang berjiwa akan mengalami mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Sungguh akan kami uji dengan keburukan dan dengan kebaikan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami saja kamu dikembalikan. Jadi kehidupan kita di dunia ini tidak lepas dari ujian dan cobaan. Kesenangan, kesedihan, kesehatan, kesakitan, kelapangan, kesempitan, silih berganti, datang dan pergi. That's life, itulah hidup. Tandanya kita hidup adanya ujian dan cobaan. Kalau saja kita tidak mau diuji dan dicoba oleh Allah, tandanya kita tidak mau hidup lagi di dunia ini. Kita hidup di dunia ini bukanlah kehendak kita.
Kita hidup di dunia ini, Allah lah yang telah menciptakan kita. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia diciptakan oleh Allah, dijadikan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Manusia mempunyai akal dan nafsu. Malaikat hanya mempunyai akal tetapi tidak mempunyai nafsu. Oleh karena itu wajar, normal kalau saja malaikat itu selalu patuh, tunduk, taat kepada Allah. Karena malaikat punya akal tetapi tidak mempunyai nafsu. Hewan, binatang mempunyai nafsu tetapi tidak mempunyai akal. Kita manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kita mempunyai akal, kita mempunyai nafsu. Manakala nafsu kita senantiasa berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian akal kita mengendalikan nafsu kita yang didasari oleh Al-Quran dan As-Sunnah, manusia akan lebih mulia dari malaikat itu sendiri. Buktinya ketika Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimi'rajkan oleh Allah, yang mengantarnya adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya sampai di langit yang ketujuh, tidak sampai ke Sidratul Muntaha. Tetapi Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sampai ke Sidratul Muntaha berhadapan langsung dengan Allah untuk menerima perintah ibadah sholat yang penting dan istimewa itu. Mengapa sholat dikatakan ibadah yang paling penting dan istimewa itu? Karena biasanya kalau saja Allah perintahkan kepada Nabi, biasanya melalui malaikat Jibril. Akan tetapi ibadah sholat langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada Nabi tanpa malaikat Jibril. Ketika manusia hawa nafsunya yang didasari oleh Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran dalam surah Yusuf surah 12 ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Kata Nabi Yusuf, aku tidak akan biarkan hawa nafsuku begitu saja, karena hawa nafsu senantiasa mengajak kepada kehancuran, kebinasaan, illa ma rahima rabbi, kecuali hawa nafsu yang senantiasa didasari oleh Al-Quran. Ketika manusia nafsunya didasari oleh Al-Quran, kemudian akalnya bisa mengendalikan hawa nafsunya, manusia akan bisa lebih mulia dari malaikat itu sendiri. Buktinya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia biasa seperti kita. Nabi makan, Nabi minum, Nabi buang air kecil, Nabi buang air besar. Nabi berdagang, berniaga, berbisnis seperti kita mencari nafkah. Nabi punya istri, punya anak. Bedanya antara Nabi dengan kita, wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyu yuha, 'allamahu syadidul quwa. Bedanya Nabi dengan kita, kalau Nabi dia mengucapkan, dia berbicara tidak selalu mengikuti hawa nafsunya. Nabi berucap adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Jadi nafsu yang ada pada diri kita jangan ditekan apalagi dimatikan, karena nafsu merupakan satu dorongan, semangat, motivasi untuk manusia bisa maju, bisa baik dalam kehidupan, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Dengan catatan nafsu kita harus disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan nafsu yang disesuaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah dikendalikan oleh akal yang ada pada diri kita, maka manusia akan lebih baik dari malaikat itu sendiri. Akan tetapi manakala dalam kehidupan kita di dunia ini nafsu kita tidak berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah,
nafsu kita yang mengendalikan akal kita, sumarodatnahu asfala safilin, maka dia akan dikembalikan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya. Dia dikembalikan nanti ke tempat yang serendah-rendahnya, yaitu neraka. Walaqad darorna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh telah kami jadikan neraka jahanam kebanyakan isinya adalah jin dan manusia. Mengapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Karena manusia itu dia mempunyai hati, tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dia mempunyai mata, tidak dipergunakan untuk melihat betapa kebesaran kekuasaan Allah. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pencipta. Dia mempunyai pendengaran, tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Kata Allah, orang yang seperti itu balhum ado, bagaikan binatang ternak. Orang yang tidak mempergunakan hati, mata, pendengarannya berdasarkan Al-Quran, kata Allah balhum ado, dia itu bagaikan binatang ternak. Binatang ternak itu contohnya kebon sapi. Kebon sapi kehidupan sehari-hari hanya tidur, makan, bekerja, dan berkembang biak. Bahkan kata Allah balhum ado, dia lebih rendah lagi daripada binatang ternak. Tetapi manakala manusia dalam satu kehidupan di dunia ini, akalnya mengendalikan hawa nafsunya, dan hawa nafsunya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka orang yang seperti itu illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Dia adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dia adalah orang-orang yang beriman dan berbuat baik. Dia adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah. Maka baginya adalah pahala yang tidak putus-putusnya. Ketika manusia menggunakan akal, akalnya mempengaruhi nafsunya yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, dia akan menjadi orang yang beriman dan beribadah kepada Allah. Ibadah yang paling sempurna dalam pandangan Allah dan Rasul adalah ketika dia melaksanakan ibadah sholat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, dan sesungguhnya sholat itu adalah ibadah yang paling utama dibanding ibadah-ibadah lainnya. Mengapa sholat dikatakan ibadah yang paling utama dibanding ibadah-ibadah lainnya? Karena yang pertama-tama yang akan dimintai pertanggungjawab oleh Allah di akhirat nanti tentang amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan seseorang, yang pertama-tama yang akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti tentang masalah sholatnya. Apabila sholatnya itu diterima oleh Allah, diterima amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan lainnya, diterima zakat, infak, sodakohnya, diterima umroh ibadah hajinya, dan diterima amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan lainnya. Tetapi manakala sholatnya kelak di akhirat nanti ditolak oleh Allah, maka ditolak amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditolak karena ditolak sholatnya oleh Allah, ditolak infak, zakat, sodakohnya, ditolak puasa Ramadannya, ditolak umroh dan hajinya, karena ditolak sholatnya di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketika seseorang itu memperhatikan ibadah sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan bahwa sholat merupakan zikir yang paling utama. Sedangkan ketika seorang yang beriman itu berzikir kepada Allah, maka hatinya akan menjadi tenang,
tentram dan damai. Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan senantiasa berzikir mengingat kepada Allah, hatinya menjadi tenang, tenteram dan damai. Dan ingatlah, hanya dengan berzikir ingat kepada Allah, hati menjadi tenang, tenteram dan damai. Dengan kita hati tenang, tenteram dan damai, maka apapun masalah ujian cobaan yang akan kita hadapi, apapun masalah musibah yang akan kita hadapi, karena kita tenang, tenteram kepada Allah, asbab dari sholat yang kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, kita tidak akan mengalami stres, apalagi depresi di dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, saya mengingatkan khususnya kepada diri pribadi saya sendiri dan kepada para jamaah sekalian, mari kita berusaha untuk dapat melaksanakan ibadah sholat 5 waktu selalu di masjid. Kalau mungkin tanamkan dalam batin hati kita, 5 menit sebelum kita mendengarkan azan berkumandang di masjid, 5 menit sebelum azan berkumandang, usahakan kalau bisa kita telah selesai sholat tahiyatul masjid. Dengan demikian, insya Allah akan memperkuat daya tahan tubuh kita. Dengan sholat karena tenang akan memperkuat imun kita, yang sekaligus insya Allah akan kita terhindar dari wabah virus apapun dalam kehidupan kita di dunia ini. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan waktu yang relatif singkat ini, dengan tema taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Semoga Allah senantiasa memberikan kemudahan petunjuk kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, untuk kita senantiasa selalu dapat melaksanakan ibadah sholat 5 waktu di masjid. Dan semoga kita kembali kepada Allah dengan membawa kemuliaan akhirat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allaha amara bi'ibadihi bi nafsihi wa sanam bi malaikatihi yusabbihu bi sifatihi azamil qailun inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina wa tabi'ahum bisanin ila yaumiddin wa alaina minhum ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin
ولا تجعلنا تحت أقدام المنافقين الظالمين اللهم انصر في بلادنا هذا إماما عادلا وبلاد المسلمين أما إنك على كل شيء قدير اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والبلاء والفحشاء والمنكر والبغي والسجود المختلفة والسجد والمهانة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلاد المسلمين أما إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوا من فضله ولذكر الله أكبر